Karena memang kuliah itu beda sama SMA. Dalam kuliah itu kita nggak harus pintar semua mata kuliah. Saya yakinkan di awal bahwasanya saya yakin banyak dosen-dosen yang memang apalah ya, asik lah, seru lah gitu loh. Berarti lebih kepada akses terhadap internet ya. Iya. Berarti ini senior-seniornya perlu juga diingatkan ini. Bukan gitu sih, Mas. Metodologi, tapi masyarakat nggak penting itu. Masyarakat nggak peduli itu. Nah, maka itulah tugas kita untuk bagaimana mentransfer bahasa-bahasa kampus yang akademis ini disampaikan ke masyarakat dengan gaya bahasa yang lebih mudah dimengerti. Setelah menjalani kuliah kurang lebih 1 tahun walaupun belum tahu dosennya itu manusia atau robot, lebih enak mana kuliah atau SMA? Halo semua, kembali lagi di channel YouTube Tulus Pardosi, tentunya bareng gue Tulus Pardosi. Di video kali ini, gue akan mengajak lu semua untuk ngobrol satu hal yang sebenarnya gue belum pernah bicarakan di channel YouTube gue ini. Tapi kali ini, gue ingin ngobrol terkait tantangan yang sering kita hadapi pada saat peralihan dari masa SMA menuju masa perkuliahan atau di perguruan tinggi begitu. Dan kali ini, alhamdulillah puji Tuhannya, saya sudah berkesempatan untuk mengundang salah satu bintang tamu yang dimana beliau bukan lagi teman, bukan lagi saudara sebangsa setanah air, melainkan adalah saudara kandung gue. Beliau ini merupakan adik bungsu gue. Dan sekarang dia tengah berkuliah di salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur. Dan dia mengalami itu fase-fase peralihan dari SMA dulu ke perguruan tinggi. Nanti biar kita ngobrol lebih lanjut gitu, ngobrol lebih lanjut terkait bagaimana sih, apa sih tantangannya, apa kesulitannya. Mari langsung saja kita sambut bersama Ade Rebecca Pur Pardosi. Halo Halo Bek, semuanya. selamat malam ya, Ya, karena terima sudah kasih tengah buat malam. Gimana, sehat? Abang Tulus. Sehat, puji Tuhan sehat. Sehat. Gimana di sana? Udah dimatiin belum lampu? Soalnya saya baca berita terakhir Jawa Timur kalau malam lampu semua dimatiin katanya. Alhamdulillah enggak, Bang. Enggak ya? Itu kenapa pakai toga? Biar cepat wisudanya. Oh, biar kelihatan kuliah ya. Emang Mm-mm. emang gitu sih kalau masih maba, masih pencarian jati diri dia. Ya baik. Untuk awal mungkin cerita dulu lah, cerita dulu ke kawan-kawan yang nonton di channel YouTube Tulus Pardosi ini. Latar belakang kau dulu waktu SMA begitu loh, cerita biar mereka tahu dulu nih siapa sih seorang Ade Rebecca Boru Pardosi di masa SMA-nya dulu saat menjadi seorang siswi gitu. Silakan lah. Sebelumnya makasih buat Bang Tulus yang udah mau undang buat sharing-sharing diskusi di channel YouTube-nya. Iya, Jadi sama-sama. semuanya, perkenalkan nama saya Ade Rebecca Bardosi, biasa dipanggil Beka atau Ade. Dulu saya itu SMA di SMA Cahaya Medan. Kalau teman-teman tahu di dekat rumah sakit Herna di Jalan Hayamuruk. Hmm, Dulu saya SMA-nya itu jurusan IPA. Seperti oke. itu. Di SMA swasta lah ya, biar mereka lebih jelas, Ya, SMA swasta di Kota Medan. Nah, baik, kan sekarang juga udah masuk kuliah. Kuliahnya diceritain dulu, cerita dulu biar biar mereka tahu dulu nih. Oh, dulu SMA-nya ini, sekarang kuliahnya ini gitu. Kuliahnya di mana dan jurusan apa dan masuknya kemarin gimana gitu. ya. Jadi saya itu berkuliah di salah satu perguruan tinggi negeri, tepatnya di UPN Veteran Jawa Timur. Saya itu memilih jurusan teknik industri, masuknya itu lewat SBMPTN. Oke, berarti kemarin masuknya dari seleksi bersama masuk perguruan tinggi ya, SBMPTN. Dan di UPN Iya Jawa betul Timur sekali. jurusan Teknik Industri angkatan 2020. Duh. Angkatan 2020. Pertama gini, Bek. Saya mau nanya dulu, apa sih perbedaan yang paling dasar atau perbedaan yang paling terasa antara sekolah dulu dengan yang sekarang? Perbedaannya itu yaitu dari segi cara belajarnya sih. Ah, Mungkin kan dulu waktu SMA, ini menurut pengalaman saya ya, mm. di SMA itu kan saya berfokusnya kepada akademik, jadi belajar, 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 belajar. Mirip Sementara Jokowi di ya. Kalau Jokowi kan kerja 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 terus. kerja-kerja. Ah,
Sementara kalau di kuliah ini kan bukan hanya fokus saya bukan hanya ke akademik lagi, sudah harus mulai membuka diri untuk bisa berorganisasi ataupun, mengenal banyak orang karena kan kuliah ini kita butuh pengalaman, seperti itu sih yang saya rasakan. Udah lebih paham ya kayaknya lebih bagus saya yang nanya ini. Terus gini, saya lupa tadi di awal. Dulu kan juga yang Abang tahu kan BK ini waktu SMA punya prestasi juga di SMA, di sekolah begitu kan. Nah, apakah sederet prestasi yang BK torehkan waktu SMA itu cukup membantu setelah semasa kuliah? Beda ya, mungkin kalau mau masuk kuliah membantu karena mungkin dilihat nilai rapor, dilihat apanya segala macam menjadi pertimbangan untuk bisa masuk kampus negeri. Tapi setelah masuk di dalam kampus sekarang, apakah itu membantu nggak sih? Atau nggak sama sekali jangan-jangan? Ketepatan jurusan saya itu masih ada hubungannya ke IPA, jadi, beberapa sekitar 10% masih membantu, Oh, berarti masih ada ya, ibaratnya dulu masih ada yang berkaitannya. dipelajari dengan serius di masa SMA, 10% masih bisa dipakai di masa kuliah. Iya, Walaupun betul. walaupun hanya 10% ya. Iya. Nah, terus setelah kuliah sekarang dan BK juga kuliahnya di luar dari daerah sebelumnya kan, sebelumnya tinggal di Medan, di kota Medan sekolahnya, sekarang harus kuliah di salah satu provinsi di Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur kan, di kota Surabaya tepatnya. Apa perbedaan paling besar secara kultural ataupun mungkin adaptasi lokasi, apakah di sana lebih dingin, apa lebih panas segala macamnya ada nggak? Kalau masalah, eee apa, panas dingin sama aja sih sebenarnya, sama panas. Sama Kalau panas ya. masalah kultural itu kan sudah pasti berbeda ya, karena kan Heeh. di sana kita dari segi suku aja di sana kita sudah dominan, Batak, sementara di sini Jawa. Dan terus kan kalau Batak itu kan terkenal dengan bahasanya yang intonasinya yang kasar, kuat. Hmm. Jadi di sini pelan-pelan mulai bisa beradaptasi gitu, mulai sampun, gitu-gitulah. Oh, berarti ada tantangan tersendiri ya dari dialek itu ya. Dialek kita kan kalau di Sumatera itu kan cenderung keras, cenderung strike to the point kan begitu kan. Tapi saya Iya, rasa juga Surabaya, area-area Surabaya juga punya ada kesamaan di situ. Walaupun mereka masuk kategori suku Jawa, tapi kan secara logat bukannya mereka juga agak-agak keras juga, enggak sih? kurang tahu ya Mas, karena masih jarang keluar rumah. Oh, jangan keluar rumah karena PPKM ya. Ya benar benar benar. Iya, Memang mahasiswa itu harus mendukung program pemerintah. Terus apa baik yang paling bingung gitu loh di masa kuliah, kayaknya ada yang bingung yang di SMA tuh dulu sama sekali nggak punya gambaran gitu. Misalnya kayak, ya kayak bingung, misalnya kayak kalau di SMA kan dulu kita setiap semester nggak ada yang namanya KRS. mhm. Ada juga daftar ulang paling kalau di SMA dulu, kalaupun ada di SMA masing-masing ada daftar ulang. Sementara sekarang kita menentukan sendiri bersama dospem tentunya, bersama dosen pembimbing, kita menentukan sendiri apa yang akan kita pelajari di semester depan kan begitu. Nah, hal-hal seperti itu cukup membingungkan tidak? Apa ya bisa dipelajari lah gitu? Sebenarnya, cukup membingungkan, tapi sering dengan berjalannya waktu, sering juga sharing-sharing sama Hmm. kakak tingkat, sama teman-teman, ya puji Tuhan sudah mulai mengerti sedikit demi sedikit. Karena Berat, kan waktu semester 1 sampai semester 2 itu masih paket dari kampus. ya untuk semester awal masih paketan, 1, 2 masih paketan. Mhm. Ya mungkin belum terlalu terasa lah, nanti bisa ngambil itu di 3, 4 dan seterusnya nanti. Tapi dari kakak-kakak kelas juga, kakak-kakak tingkat maksud saya yang di kampus banyak membantu ya mahasiswa-mahasiswa baru. Lumayan kakak kelasnya baik-baik puji Tuhan, alhamdulillah. Ini karena direkam makanya ngomong gitu. Bukan, bukan gitu Mas, memang baik. Soalnya informasi ke kawan-kawan ya, BK ini masuk angkatan 2020 yang dimana angkatan sama sekali belum pernah tahu dosennya itu benar-benar manusia atau hanya virtual. Karena belum pernah ketemu kan gitu. Kalau saya sudah tahu, oh benar dosen saya itu mah manusia. Kalau kamu kan belum tahu. Bisa jadi yang ngomong selama ini di depan Zoom itu robot kan? Ya walaupun agak ngeri sih nanti dosennya nonton lagi. Terus Saya izin keluar ya Mas. Ini nanti terus di-upload nggak Mas? Nanti kayak waktu hari Ibu dan di video nggak di-upload? baik.
Apa kira-kira? Karena kan ini konsepnya kita ngobrol-ngobrol ya, sharing-sharing. Kebetulan Iya. kan kalau Abang kan udah semester 8 lah, udah semester akhir. Apa kira-kira yang hari ini masih cukup membingungkan di kuliah begitu? Barangkali aku ngerti nanti bisa sharing gitu. Mmm, Gini Mas, masalah berorganisasi sih yang aku mau Heeh. tanyain, karena kan alhamdulillahnya saya belum diterima di organisasi, belum lulus, belum dikasih kepercayaan. Tapi udah sempat daftar Jadi kan kedua organisasi, kemarin daftar cerita ya. daftar, Kemana aja tuh daftarnya? ada ke salah satu hima bagian eksekutif Oke. gagal, Iya, himpunan jurusan lah, kayak BEM di kelas ya, jurusannya kan. mhm. Terus Terus ada buat kayak penerimaan mahasiswa baru itu kalau kami namanya PKMTI, PKMTW apa itu? seperti pengkaderan Mas. Iya, apa nama organisasinya? PKMTI, Kepanjangannya apa itu? Saya itu yang saya tanya, kepanjangan itulah PKMTI. nggak tahu Mas, makanya saya nggak lulus. Atau gimana kamu masuk organisasi, nama kepanjangan organisasinya juga nggak tahu. Ya kalau saya juga jadi seniornya ngelihat ada yang mau daftar gitu pasti nggak saya lulusin lah. Iya, Terus makanya saya sama ada juga prinsip day. prinsipnya itu apa? Ya itu sama juga seperti PKMTI, tapi cuman bedanya yaitu Apa bedanya? nggak tahu Mas, karena saya nggak bagian dari situ. Oke. Terus apa pertanyaannya? Tadi udah daftar ke 2 organisasi tapi belum lulus. Tidak lulusnya kemarin di wawancara ya kalau nggak salah ya? Iya, Nah terus apa masalahnya? Apa yang mau kita obrolkan? gini kan Bank Tulus ini kan di Serang kan kita tahu di sana kan kemungkinan kita minoritas ya kan. Mhm. Jadi, bagaimana cara awal Bang Tulus untuk memberanikan diri untuk membuka diri dan mulai, yakin mau ikut di organisasi gitu? Oke. Pertanyaan itu menarik sebenarnya. Minoritas yang BK maksud mungkin secara kesukuan, secara keagamaan kita berbeda kan begitu. Iya, Karena kita tahu sendiri Banten itu kan 1.000 kiai sejuta santri begitu. Nah, tapi kan yang prinsipnya begini, yang harus kita pegang adalah kita kan pengen belajar. Di tempat itu kita pengen belajar hal baru, ilmu baru, bukan pengen merusak apa tatanan yang sudah ada. Misalnya kalau di Surabaya ya mereka sudah pakai cuk, 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 ya sudah biarkan saja. Tapi apa yang baik-baiknya bisa kita ambil, kita ambil. Maka prinsipnya yang penting, prinsipnya adalah saya ke sini ingin belajar, maka apapun tantangannya harus saya lalui. Misalnya harus kayak tadi di awal misalnya kita harus beradaptasi untuk bisa setidak-tidaknya dengar kita ngomong mereka nggak kesel gitu loh. Misalnya ya kayak di sini misalnya belajar bahasa Sunda, belajar bahasa Jawa Serang misalnya. Nah, itu prinsip sebenarnya baik. Jadi kalau mereka tanya kenapa saya bisa berani untuk bergabung atau berani untuk berorganisasi di sini atau berani untuk bersosial di sini, prinsipnya adalah ya saya nggak merusak kok. Gitu loh. Jadi apa tatanan yang sudah ada monggo, ya apa keyakinan yang sudah ada monggo silahkan, tapi saya mau belajar loh gitu. Barangkali ada ilmu yang bisa saya ambil dari kawan-kawan dan pasti ada, begitupun sebaliknya saya juga pasti membagikan ilmu ataupun hal-hal yang saya tahu mungkin. Itu loh prinsipnya di situ. Nah, apalagi kira-kira? mungkin sejauh itu masih itu, Mas. Cuman ini yang menarik sebenarnya, kalau menurut BK kemarin, kegagalan BK belum bisa lolos di tes wawancara di organisasi itu, kenapa begitu loh? Karena menurut saya tes wawancara itu hanya ngobrol ya sebenarnya kan gitu. Dialog kan, Iya, maksudnya kalaupun mungkin kalian secara virtual, tapi kan ngobrol kan, yang dimana iya. kemampuan kita untuk ngobrol kan sebenarnya dari kecil kita udah belajar ngomong gitu loh. Kenapa bisa gagal? Mungkin pas wawancara, Mas, jaringan saya rusak-rusak. Oh gitu ya. Berarti lebih kepada akses terhadap internet ya. Iya. Berarti ini senior-seniornya perlu juga diingatkan ini. Bukan gitu sih, Mas. Terus gimana gimana? Mungkin kan salah satu persyaratannya itu waktu itu kemarin ada, memasukkan upload, apa apa namanya, kayak apa sih dibilang, Mas, biodata diri, CV. Oh CP ya. Mhm. Nah, mungkin teman-teman yang lain sudah lebih berpengalaman di bidang organisasi. Iya kan CP itu kan diperiksa di awal, itu kan persyaratan pemberkasan dulu. Nah, Iya, kalau memang CP-nya tidak layak, harusnya tidak lanjut dong ke wawancara.
Seharusnya gitu Mas, tapi saya kurang tahu cara kerja. Oh ya, nggak tahu kita prosedur internalnya. Tapi kan Mhm, kita asumsikan saat sudah sampai tahap wawancara, maka saat pemberkasan saya rasa kan sudah sudah lulus. diselesaikan begitu kan? Berarti kan ada masalah di wawancara. Apakah ada apa kesulitan misalnya kemampuan komunikasi misalnya atau gaya bahasa yang tidak dimengerti? Kalau menurut mereka sendiri gimana? Saya rasa ya, waktu saat wawancara, saya sudah menjawab semua pertanyaan secara maksimal gitu Mas. Hmm. Saya itu menurut saya. Ya ya pasti menurut versi BK. Tapi kan mereka tidak meluluskan. Ya mungkin dinilai masih ada kekurangan kan begitu. Iya, betul betul. Ya begitu sebenarnya. Kalau 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 memang ada kekurangan karena memang kuliah itu beda sama SMA. Kalau SMA dulu ada yang namanya juara kelas dan BK juga dulu hampir setiap semester jadi juara kelas bahkan sampai juara dua umum kan begitu. Tapi kalau di kuliah itu tidak ada juara kelas, paling penghargaannya hanya sekali doang nanti itu pun pas wisuda, cum laude doang. Iya, Pas cum laude doang. Jadi selama 4 tahun kita bebas mengeksplor yang pasti nilai tetap dijaga. Jadi kalau mau dapat cum laude masih bisa nanti di akhir semester gitu loh. Jadi semasa kuliah 3 tahun kurang lebih itu dimanfaatkan lah untuk gabung ke organisasi, gabung ke komunitas, gabung ke apa namanya project-project di luar kampus, gabung ke masyarakat. Jadi karena kan pada akhirnya begini, pada akhirnya saat kita berkuliah, muaranya adalah kita kembali ke masyarakat. Apa yang saya maksud kembali ke masyarakat? Misalnya saja BK, kuliah teknik industri sekarang. Begitu lulus nanti kan pada akhirnya kembali ke masyarakat. Yang dimaksud kembali ke masyarakat adalah kerjanya kan di masyarakat nanti. Gitu loh. iya, Nah, jadi semasa kuliah itu dilatihlah bagaimana saat kita nanti kembali ke masyarakat setelah lulus kuliah, tidak lagi kaget, tidak lagi terkejut begitu loh. Karena ilmu-ilmu yang kita pelajari di kampus saat kita bawa ke masyarakat belum tentu diterima 100%. betul. Karena masyarakat tidak mengerti bahasa-bahasa surga kalau bahasa kita itu, bahasa-bahasa langit. Kan itu bahasa kita di kampus kan kita bicara dialektika, kita bicara apa namanya sampel dan juga kita bicara metodologi. Tapi masyarakat nggak penting itu, masyarakat nggak peduli itu. Nah, maka itulah tugas kita untuk bagaimana mentransfer bahasa-bahasa kampus yang akademis ini disampaikan ke masyarakat dengan gaya bahasa yang lebih mudah dimengerti. Semasa kuliah puas-puasin lah untuk berorganisasi, puas-puasin lah waktu untuk berkumpul. Tapi ingat, jangan sampai nilainya itu tidak dipegang begitu loh. Jadi tetap nilai yang utama. Ada lagi Iya, nggak betul. kira-kira? Sebelum saya lanjut Mmm, nanti ke pertanyaan selanjutnya ini. lanjut aja dulu Mas, nanti siapa tahu di akhir saya punya pertanyaan yang menjebak. Pertanyaannya begini, setelah menjalani kuliah kurang lebih 1 tahun walaupun belum tahu dosennya itu manusia atau robot, lebih enak mana kuliah atau SMA? Ya, SMA Mas. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya yaitu di SMA, satu dari segi pembimbing kita pendidik, kalau dulu SMA kan karena udah kenal sama gurunya, jadi kita bisa dekat gitu, jadi berani sharing-sharing. Sementara sekarang kan karena belum jumpa dosen, jadi belum belum berani buat membuat dosen itu sebagai seperti rekan kita atau teman kita. Terus yang kedua itu yaitu saya belum punya teman sih, kadang kalau ada tugas kadang bisa stres gitu Mas. Hmm. Ya di Surabaya juga ada apa kan? RSJ. Ada, dekat sini Ada. juga ya Mas. Begini sebenarnya menjawab itu tadi ya. Saya kalau menurut saya nih ya karena memang kalau saya masih SMA-nya dulu kurang dinikmati lah begitu. Tapi saya yakin kayaknya banyak orang yang sependapat sama saya. Bahkan di kampus itulah, dosen itulah bisa lebih dari sekedar dosen. Dia bisa jadi pembimbing, dia bisa jadi lawan debat, dia bisa jadi teman nongkrong. Karena banyak loh dosen-dosen yang kayak gitu, banyak. Apalagi dosen-dosen muda yang memang hari ini sudah mengubah cara mengajarnya menjadi lebih santai begitu. Tapi banyak juga memang dosen yang model-model orba gitu loh, model-model yang kalau di debat tidak terima, kalau kita bertanya kritis dianggapnya ngetes dia, banyak juga ada beberapa dosen yang begitu. Jadi saya rasa tinggal gimana kita sebagai mahasiswa bisa berkomunikasi dengan itu dosen. Nah, Iya iya. mungkin karena tadi BK bilang karena masih semester awal, jadi masih agak sungkan, masih belum
enakan kan gitu kan. Mhm. Tapi saya yakin kan di awal bahwasanya saya yakin banyak dosen-dosen yang memang apalah ya, asik lah, seru lah gitu loh. Seru. Jadi mungkin bisa melebihi guru-guru SMA yang tadinya BK bilang itu, gitu. Terus kalau ditanya, karena kan di kuliah itu kita salah satunya begitu, di samping kita dilatih untuk berpikir secara sistematis dan berbicara menjelaskan dengan baik, tapi ada satu hal lagi yang kita pelajari sangat penting di kampus, yaitu planning. Karena kan kalian di awal sebelum belajar ada namanya, apa namanya kalau di kampus kalian apa namanya? Apa Mas? Yang mana? Kurikulum kurikulum, kalau di kampus kalian namanya apa? Kurikulum juga? Kurikulum juga ya. Jadi dosen kan di awal semester ngasih tahu, nanti kita minggu ini bahas ini, bikin minggu ini bahas ini gitu kan. Iya. Terus dikasih referensi bukunya ini gitu kan. Nah, Mhm. itu kan salah satu bentuk planning. Berarti dari awal semester dosen sudah menyusun rencana pembelajaran kan? Mhm. Rencana pembelajaran. Nah, pertanyaannya kalau BK sendiri di masa kuliah apa rencananya? Ya, sebenarnya planning itu palingan buat kayak buat misalnya, target gitu, seperti target atau goals gitu nggak sih, Mas? Salah satunya kan begitu. Kalau di kuliah itu kan kita diajari untuk nyusun RPJMD katanya, rencana pembangunan menengah begitu, panjang, dan juga dalam waktu Mhm. dekat kita punya rencana, mungkin untuk besok gue bangun gini gini gini, seminggu lagi nanti gue harus gini, sebulan lagi ya gitulah, rencana-rencana seperti itulah, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Atau kalau belum ada ya nggak apa-apa, karena memang salah satu tujuan dari kita di kampus ya itu salah satu, di samping melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Tahu dong Tridharma perguruan tinggi? Tahu, Mas. Boleh dong sebutin? Nggak jelas suaranya. Coba Tridharma Jangan perguruan jangan tinggi membuat apa? saya merasa bodoh di sini, Mas. Hah? Ya enggak, ini kan kita sharing-sharing santai aja. Kalau memang lupa ya Next, lupa. nggak Eh, lupa, Terus? pernah dengar tapi nggak tahu. Ya justru itu, Tridharma perguruan tinggi itu salah satunya adalah pendidikan, Mhm. penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi Oh, ya itulah ya. tujuan dari adanya kampus, apapun kampusnya. Baik kampus negeri, baik kampus swasta, baik kampus swasta yang berlatar belakang Katolik, yang berlatar belakang Kristen Protestan, yang berlatar belakang Muslim, setiap yang disebut dengan universitas atau perguruan tinggi, maka tujuannya adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, kalaupun belum ada ibaratnya planning-planning BK dalam waktu dekat, menengah, ataupun jauh nggak masalah. Tapi setidaknya nanti BK tahu, oh berarti kita perlu. Makanya kalau ngelihat tuh, mahasiswa itu ada biasa aja not-notnya itu dicatat tuh. Oh minggu depan Ya. gue deadline-nya ini. Ya walaupun itu mahasiswa-mahasiswa zaman dulu lah. Kalau kita sekarang kan emang otak kita udah nyimpan file banyak kan. Terus, baik, apa yang paling membingungkan di jurusan itu sendiri? Apakah jurusan itu cukup asik atau ada bagian-bagian yang cukup memusingkan? Dibilang asik ada asiknya, dibilang membingungkan ada, Mas. Kalau udah bagian coding, saya angkat tangan. Iya, lebih bagus angkat kaki sih, jangan masuk mata kuliahnya. Kalau angkat tangan kan dosennya juga bingung, apa sih maksudnya ini kan gitu. Tapi ya begitulah, dalam kuliah itu kita nggak harus pintar semua mata kuliah. Tapi kita harus punya satu keahlian, minimal satu, Iya. dan kita tajam di situ. Kalau nggak bisa coding, paling nggak kuat di kalkulus misalnya. Kalau nggak bisa kalkulus, paling nggak kuat di Pitagoras misalnya. Nggak ada, Mas. Iya, maksud saya begitu, karena kan saya nggak tahu tuh di teknik industri itu belajarnya apa aja kan gitu. Atau kalau nggak kuat di kalkulus, minimal kuat di fisika misalnya. Jadi apa loh? Ada Terbantu. kekurangan, ada kelebihan gitu loh. Daripada Mmm. kurangnya mah ada, lebihnya mah nggak ada. Akhirnya minus kan, kembaliannya nggak ada gitu loh. Itu kira-kira lah ya. Ternyata bisa gue simpulin ya dari obrolan ini, apa yang dikerjakan di SMA, bahkan seorang adik saya seperti adik bungsu saya ini aja, yang berprestasi di SMA mengalami cukup kesulitan di masa kuliah. Artinya memang ada perbedaan sistem atau perbedaan cara semasa SMA dan kuliah.
Sehingga kawan-kawan yang memang menginginkan atau sudah meyakinkan diri untuk berkuliah, mulailah, karena menurut saya yang penting dari kuliah adalah adanya mentorship. Jadi ada orang atau ada senior atau ada teman atau ada saudara yang bisa kapanpun kita hubungi untuk kita tanyakan terkait, misalnya kalau mentornya adalah kakak tingkat, Kak, saya mau punya rencana gini, kira-kira gimana? Jadi ada mentorship begitu loh. Itu yang penting dari masa kuliah menurut saya, kawan-kawan. Karena saya pun merasakan itu. Kalau kita tidak punya mentor, akhirnya seperti yang BK bilang tadi, ada tugas dia pusing, ada apa bisa stres segala macam. Padahal kalau dia punya mentor, siapapun itu, entah pun itu seniornya, entah itu pun temannya, entah itu kakak tingkatnya, bisa aja kan dihubungi bagian-bagian yang tidak mengerti. Saya kira gitu. Ada lagi baik closing statement? Buat Bang Tulus, terima kasih sudah mau mengundang saya untuk sharing-sharing di channel YouTube-nya. Semoga diskusi kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan dapat untuk menjadikan acuan buat teman-teman yang ingin berkuliah di tahun ini. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa. Oke, gitu aja kali gengs. Thank you buat lu semua yang sudah menonton video ini. Kalau memang lu rasa konten seperti ini bermanfaat, kita membahas terkait masa kuliah dan SMA, lu bisa komen di kolom komentar. Nanti ya gue akan usahakan bisa buat konten seperti ini lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah semuanya. Hold me close till I get out.